Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu tuwin sedherek rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah, menjadikan kita semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menghadirkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah yang kelak akan memberatkan timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memasuki malam ini tanggal 12 Sya'ban. InsyaAllah 18 hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu mulia yang sekarang sudah kita rasakan hawa atau iklim, suasana akan kedatangannya. Terbukti rumah Allah sudah mulai dihias, dicat, ya, dibersihkan. Alhamdulillah. Ini menunjukkan niat kita sudah dilaksanakan. Ya, seandainya jenengan wafat di bulan Sya'ban ini, namun jenengan sudah punya niat, kita sudah punya niat untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang, ternyata kita wafat duluan,
insyaallah kita sudah mendapatkan pahala niat, sudah dihitung termasuk orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan surah Ali Imran ayat yang ke-75 dan 76. Dua ayat ini lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang pengkhianatan ahli kitab dalam urusan agama, yaitu mereka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Mereka sombong terhadap kebenaran, mereka sombong terhadap orang-orang yang beriman. Mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari mengikuti keimanan. Maka kita supaya waspada, berhati-hati ketika berinteraksi, bermuamalah dengan ahli kitab Yahudi, Nasrani. Begitu juga dalam urusan dunia. Di dalam ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitabi, dan di antara ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani. Mereka dinamakan dengan ahli kitab karena mereka memiliki sisa-sisa dari kitab yang diturunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Untuk Yahudi yaitu kitab Taurat, untuk Nasrani kitab Injil. Man, ada orang, in ta'manhu, jika engkau mempercayakan, mengamanahkan kepadanya, biqintarin, harta sebanyak 1 qintor. Dalam kitab fikih 1 qintor sama dengan 4.000 dinar. 4.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. 4,25 gram. Ya tinggal mengalikan. Ya, 4,25 gram kali 4.000. Ini berapa M ya? Yu'addihi ilaika. Jadi ada yang ketika dipercayakan harta yang banyak kepada mereka, yu'addihi ilaika, dia mengembalikannya kepadamu. Dia mengembalikannya kepadamu. Artinya di antara mereka ada orang yang amanah. Ada. Imam Ibnu Katsir ketika meriwayatkan hadis ini, beliau membawakan hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang kisah 2 sahabat di zaman Bani Israel yang melakukan transaksi hutang piutang. Ada seorang yang datang kepada temannya untuk meminjam uang 1.000 dinar. 1.000 dinar berarti 4,25 gram kali 1.000 emas ya. Berarti kalau 4 itu berapa juta itu? 3 jutaan ya sekarang ya.
4 gram sekitar 3 jutaan kali 1000. Kemudian teman yang hendak memberikan pinjaman meminta supaya didatangkan saksi. Kemudian dia mengatakan, aku tidak punya saksi kecuali Allah. Kemudian orang yang hendak memberikan pinjaman ke temannya meminta jaminan. Alhamdulillah. Atau orang yang bisa menjamin. Lalu dia mengatakan, aku juga enggak punya orang yang bisa menjaminku kecuali Allah. Bagaimana? Setuju enggak? Kemudian orang yang hendak memberikan pinjaman sepakat. Ya wes, kalau begitu uang ini saya pinjamkan kepadamu sampai sekian. Nah, ditentukan temponya. Dan saksi kita, penjamin kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas orang itu yang meminjam pergi menyeberangi laut ke pulau sebelah untuk bisnis. Ketika tiba hari pembayaran hutang atau jatuh temponya, orang yang berhutang pergi ke dermaga. Dia mencari-cari perahu yang bisa dia tumpangi untuk ke seberang guna membayar hutang di saat itu. Ditunggu dan dicari-cari, nggak ada tumpangan, hingga akhirnya dia menemukan sebatang balok kayu, sebatang kayu, diambil, dilubangi, lalu dimasukkan uang 1000 dinar dan secari kertas di dalamnya untuk sahabatnya tadi. Lantas ditutup kembali kayak itu dengan rapat, lalu dilempar ke laut. Di seberang, teman yang memberikan hutang juga sama. Dia menunggu-nunggu, mungkin ada perahu yang akan datang karena sudah janjian. Ternyata ditunggu-tunggu tidak ada. Ketika dia hendak pulang, dia melihat ada sebatang kayu yang terombang-ambing di laut. Lalu diambillah, kemudian dibawa pulang dengan niat untuk dijadikan kayu bakar. Ketika dibelah kayu itu, ternyata di dalamnya terdapat uang 1000 dinar dan secari kertas dari sahabatnya. Kemudian beberapa waktu berikutnya, sahabatnya yang meminjam itu menemukan tumpangan dan membawa uang 1000 dinar untuk menemuinya dan dikembalikan kepadanya. Ketika ketemu, dia minta maaf ya, karena saya sudah berusaha mencari tumpangan tapi nggak ada. Semoga engkau memaafkan saya. Oh iya, saya maafkan. Terus dia bertanya, apakah kamu mengirim sesuatu kepadaku? Iya. Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menjaga amanah dirimu yang kita saksikan, kita sepakati Allah sebagai penjaminnya. Alhamdulillah. Nah, hadis ini kata Ibnu Katsir memberikan dalil bahwasanya di antara ahli kitab ada juga orang yang amanah. Kemudian ada juga orang ingta manhu bidinarin, jika engkau mempercayakan kepadanya beberapa dinar, 1 dinar misalnya. Dinar itu mata uang emas di zaman itu. Kalau dirham mata uang perak. Dinar, ulama menyebutkan alasan, diantaranya Hatim Ibnu Abi Hatim meriwayatkan asar dari Sa'id bin Amr As-Sukuni, menceritakan kepadanya Malik bin Dinar, dia berkata, innama summiyad dinaru li'annahu dinun wa narun. Jadi cerita atau asal mula kenapa mata uang emas ini dinamakan dinar, karena diambil dari kata din artinya agama dan nar artinya neraka.
Dinar artinya agama dan neraka. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu dari dijelaskan alasannya kenapa kok diambil dari kata din dan nar, agama dan neraka. Sebab man akhadahu bihaqqihi fahuwa dinuh, wa man akhadahu bighairi haqqihi falahun naru. Kata ulama, karena barang siapa yang mengambil uang dinar atau mendapatkan uang dinar dengan cara yang benar, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil atau mendapatkan uang dinar dengan cara yang tidak benar, maka dia telah mengambil api neraka. Masya Allah ya. Nah, kalau harta secara umum itu dinamakan mal, dinamakan malun, harta. Disebutkan dalam kamus-kamus, kenapa harta dinamakan mal? Li'annan nasa yamilu ilaiha, karena umumnya manusia condong kepada harta. Masya Allah ya. Jadi bahasa Arab itu luar biasa ya. Nah, dan kita saksikan hampir semua orang itu condong kepada harta. Dan juga di sini ada peringatan yang dapat kita ambil, hendaknya kita dalam mendapatkan harta betul-betul dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita membawa pulang harta yang haram. Sebab Rasul mengatakan kullu lahmin nabata min haram an-naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak menjadi tempat kembalinya. Jadi para suami, bersabarlah mencari harta yang halal. Itu jihad bagi Anda, itu pahala yang besar bagi Anda. Dan para istri, bersabarlah, dorong motivasi para suami Anda supaya betul-betul menjaga dirinya ketika mendapatkan harta. Naam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada di antara mereka ketika dipercayakan dinar, la yu'addihi ilaika, dia tidak menyerahkannya, mengembalikannya kepadamu illa kecuali madumta alaihi qaima, kecuali engkau terus menagihnya. Nanti duitku tagih lagi, besok tagih lagi, ayo balik no duitku, balik no. Baru setelah ditagih terus menerus, di antara ahli kitab mau membayar uang tersebut. Ada yang seperti itu, wangel ya. Ada yang seperti itu. Zalika, yang demikian, bi annahum, dikarenakan mereka qalu, mengatakan ini. Jadi mereka punya sebuah akidah, sebuah keyakinan yang mendarah daging pada jiwa mereka, Yahudi Nasrani. Apa keyakinan mereka? Laisa alaina, tidak ada dosa bagi kami, fil ummiyina sabil ya. Jadi tidak ada dosa bagi kami, tidak ada celaan bagi kami, kata mereka, tidak ada dosa, tidak ada celaan bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ummi itu julukan bagi bangsa Arab. Jadi mereka merasa bangsa yang paling unggul, bangsa yang paling disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga mereka mengatakan, kami mau berbuat apa saja kepada orang Arab, nggak ada masalah. Mau kami ambil uangnya, mau kami bunuh mereka, nggak berdosa, kata mereka. Masya Allah. Kenapa di surat yang lain, Al-Baqarah ya, yang dulu kita jelaskan, sebab mereka mengatakan lang tamassanan nar illa ayyama ma'dudat. Kami orang-orang ahli kitab tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Jadi mereka tuh mengklaim sebagai orang yang paling paling layak untuk masuk ke dalam surga Allah, yang lain neraka. Itu kata mereka.
Jadi nggak usah heran nalika panjenengan nemoni tiang Yahudi itu membunuh, membantai umat Islam, ribuan dibunuh, dan mereka nggak merasa berdosa. Bahkan mereka bangga dengan pembantaian tersebut. Nah, itulah watak, karakter, tabiat ahli kitab Yahudi Nasrani. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat dalam Al-Quran, cerita, kisah yang sering diulang-ulang adalah kisah Bani Israel. Bani Israel, yaitu Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu ya, bangsa yang paling, ras yang paling cerdas di muka bumi ini, namun mereka ya menyalahgunakan nikmat Allah. Para nabi dibunuh, para ulamanya dibunuh, dibantai. Nah, setiap datang orang yang mengingatkan dibunuh, dan mereka tetap setelah itu mengatakan kami orang yang ya disayangi Allah. Nahnu abna'ullah, kata mereka, kami ini anak-anak kesayangan Allah. Masya Allah, anak Tuhan lah. Mereka mengatakan kami anak Tuhan. Naudzubillah. Itu Yahudi Nasrani, Pak. Ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan 'alallahil kadzib, berkata dusta terhadap Allah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Naudzubillah, dosa yang mereka lakukan super ya besar. Kenapa? Sebab mereka melakukan dosa disertai ilmu. Beda halnya orang yang bodoh secara awam dengan orang yang jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodoh yang kuadrat, bodoh kuadrat. Ahli kitab itu jahil murakkab, bodoh kuadrat ya. Kenapa? Dia ngerti ini haram, dia ngerti ini nggak boleh, tetap diterjang. Beda dengan orang yang memang nggak ngerti. Maka orang yang memang asalnya awam, jahil, mereka ketika melakukan dosa karena nggak ngerti, dimaafkan, ada uzur, ada maaf untuk mereka. Adapun mereka ahli kitab, mereka tahu kebenaran, mereka membaca dalam kitab mereka bahwasanya riba diharamkan, mencuri diharamkan, hukumannya potong tangan, zina diharamkan, hukumannya dirojam. Itu jelas disebutkan dalam kitab mereka. Termasuk Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang jelas disebutkan dalam kitab mereka. Bahkan dikatakan oleh Allah, mereka lebih paham tentang keadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anak mereka sendiri. Karena jelasnya ilmu. Namun ternyata la haula wala quwwata illa billah. Ketika datang kebenaran, mereka menentang, menghalangi manusia, memerangi kebenaran. Kemudian kitab yang ada pada mereka ditalbis, dirubah-rubah, disamar-samarkan. Akhirnya tercampur, ya, bercampur baur antara hak dengan batil. Nah, itulah gaya-gaya orang ahli kitab Yahudi. Sehingga mereka dihukumi dalam surat Al-Fatihah al-maghdub alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim tafsirannya adalah Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Sebab mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ad-dall yang sesat Nasrani. Kenapa mereka dihukumi sesat? Sebab mereka semangat beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, kita umat Islam supaya menyelisihi ahli kitab, kita supaya berilmu dan beramal. Nah, itu umat Islam harus tampil beda ya. Kalau Yahudi semangat mencari ilmu tapi tidak diamalkan, kalau Nasrani semangat beramal tanpa dasar ilmu, umat Islam harus dua-duanya. Dan penting ini kaum muslimin, sebab amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah,
Bala, ya. Kemudian, ya, bukan demikian. Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janji yang telah dibuatnya, wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kaum muslimin memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama dari dua ayat ini, bayanu inqisami ahlul kitab ila qismain. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ahli kitab, bahwasannya ahli kitab terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama amin, ada orang-orang yang terpercaya, yang amanah. Yang kedua khain, ada orang-orang yang berkhianat. Berarti di sini orang, ya, yang berkhianat itu terdapat pada dirinya selain sifat nifak, kemunafikan, juga ada perbuatan menyerupai ahli kitab, ya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kan ada 3. Di antaranya, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji nulayani janji. Maka kaum muslimin, ya, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya di antara ahli kitab ada dua orang ini, ada yang terpercaya, ada yang amanah, ada yang suka berkhianat. Naam. Di antara salah satu contoh Ka'ab bin Ashraf, dia adalah pemuka orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf ini pendeta, rahib. Dia orang yang berilmu, namun ternyata dia orang yang berkhianat, tidak mau menyampaikan ilmu. Bahkan dia memprovokasi ahli kitab yang lain supaya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi ada Abdullah bin Salam, juga seorang pendeta, namun dia jujur. Terbukti sebagaimana saya sampaikan ketika ada masalah di zaman Nabi tentang wanita ahli kitab yang mencuri. Kemudian Nabi bertanya, apa hukuman bagi pencuri dalam kitab kalian? Kepada para pendeta. Ternyata mereka menutup kitab mereka, dibacakan, ya, hukum yang lain yang enggak sesuai. Lalu, ya, Abdullah bin Salam mendengar, oh ini enggak benar ini. Dia dusta ya Rasulullah, coba suruh angkat tangannya itu. Akan ketemu nanti hukum yang sebenarnya dari kitab Taurat terhadap pencuri ataupun pezina. Diangkat tangannya, nah, ternyata betul. Dalam kitab Taurat, hukum pencuri itu dipotong tangannya, hukum pezina dirojam kalau sudah menikah. Nah, inilah kelicikan, ya, ahli kitab. Kemudian pelajaran yang kedua, wajib bagi kita waspada, berhati-hati terhadap ahli kitab Yahudi Nasrani, ya. Sebab mereka itu ada dua golongan ini. Kalau tepat orang yang jujur, ya jujur. Kalau tepat yang enggak amanah, ya yang enggak amanah. Ya, sama. Kaum muslimin juga mulai terkena virus ini. Kaum muslimin juga ada seperti ini, ada yang jujur, ada yang enggak jujur. Kayaknya sekarang itu sulit mencari orang yang jujur. Ya, maka kaum muslimin, kami berpesan kepada jamaah dan para pemirsa, tetap apapun yang terjadi, Anda harus memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, ya. Sebab sekarang sudah mulai terjangkiti virus, terutama generasi
ya milenium, mereka itu yang ada di benaknya hanyalah keuntungan, untung dan rugi. Tidak pernah mereka memikirkan hati nurani yang memperjuangkan kebenaran. Jadi yang ada di benak mereka yang penting untung, sehingga walaupun itu kejahatan yang penting menguntungkan, mereka ya benarkan. Tetapi kalau itu merugikan walaupun itu kebenaran, mereka akan tinggalkan. Naudzubillah, ini mulai terjadi, mulai terkikis ya di tengah-tengah umat, terutama ya generasi milenial saat ini. Maka lihat mereka, di benak mereka yang ada cuma apa? Untung rugi, untung rugi. Ya. Akhirnya apa? Ketika prinsip hidup hanya untung rugi, maka benar dan salah nggak peduli sudah. Yang penting untung, kebenaran bisa menjadi sebuah kesalahan dan sebaliknya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka apapun yang terjadi tetap kita punya prinsip yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan perbanyak berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Itu prinsip kita. Dan Nabi juga memesankan kepada kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, menetapi kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan dapat mengantarkan kepada surga. Wa alaikum bil kadzib, hendaknya kalian menjauhi dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, sebab dusta itu mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan yahdi ila mengajak kepada neraka, mengantarkan kepada neraka. Maka kaum muslimin ya, tanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ya sikap ya yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terus tegas. Hidup cuma sebentar, hidup cuma sesaat, paling cuma 60 tahun, 70 tahun, setelah itu kita akan wafat dan kita akan memasuki ya akhirat, mana itu selama-lamanya. Maka monggo untuk menentukan nasib kita ya yang selamanya, yang abadi, yang kekal, sekaranglah Anda memilih dan menentukannya. Dan untuk menentukan derajat Anda di surga, sekaranglah saatnya Anda untuk menentukan pilihan Anda masing-masing. Naam. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini kaum muslimin. Ayat ini menunjukkan betapa ahli kitab itu orang-orang yang ujub, orang-orang yang merasa bangga dengan diri mereka, serta selalu memandang rendah, memandang hina di luar mereka. Itu ahli kitab. Mereka itu ujub dengan diri mereka. Mereka mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada celaan bagi kami, tidak ada dosa bagi kami terhadap ahli kitab, terhadap ummi, orang Arab. Nah, jadi mereka tuh merendahkan orang lain di luar ahli kitab. Na'udzubillah. Jangan kaum muslimin. Ujub ini salah satu perkara yang bisa mencelakai seseorang. Nabi mengatakan, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang menghancurkan. Di antaranya i'jabul mar'i bi nafsihi, kata Rasul. Seseorang merasa bangga, seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Dia merasa, wes aku ya yang paling banyak amalannya, aku sing paling ya akeh pahalane, yang lain wah ini naudzubillah, bahaya. Dan ujub ini bisa mengantarkan kepada su'ul khatimah, kematian buruk kaum muslimin. Ada dan ibadah-ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tugas kita terus waspada, berhati-hati, senantiasa mengoreksi diri kita, ya, mengoreksi diri kita, karena kita banyak kekurangannya kaum muslimin, masih jauh dari sempurna. Maka terus jangan pernah merasa ujub, merasa bangga dengan amalan kita. Jangan sampai merasa congkak, merasa sombong. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang ahli kitab itu mereka orang yang senantiasa berbuat zalim dan memusuhi. Ini kita bicara umumnya ya, walaupun di antara mereka juga ada yang baik, namun kita bicara umumnya. Umumnya mereka itu orang-orang yang selalu berbuat zalim, ya. Dan mereka tidak merasa melakukan itu. Sebab apa? Mereka menyandarkan kezalimannya kepada syariat, kepada syariat. Ya. Buktinya mereka mengatakan wa yaquluna 'ala Allahil kadzib. Mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah. Ya. Jadi mereka itu tidak merasa bersalah ketika membunuh umat Islam, ketika membunuh nabi-nabi mereka. Sebab mereka mengatakan ini kan kebenaran. Ya. Karena mereka merasa itu benar dan mereka berdusta tentang hal itu, sehingga mereka nggak akan berhenti dari kezalimannya. Mereka nggak akan berhenti dari kezalimannya. Sama seperti pelaku bid'ah dalam agama. Pelaku bid'ah itu sulit diharapkan taubatnya. Kenapa? Sebab mereka tidak merasa melakukan kesalahan. Mereka tidak merasa melakukan perbuatan yang menyesatkan atau sesat. Sebab mereka merasa kebaikan. Ini kan ibadah. Apa salahnya? Pasti begitu. Sehingga mereka itu, kata para ulama, dosa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat yang lain. Kenapa? Karena dosa selain bid'ah itu mudah diharapkan taubatnya. Sebab mereka tahu ini dosa. Misalnya pencuri. Coba Anda tanya orang yang mencuri, apakah mencuri itu benar? Tidak. Pasti mereka mengatakan ini gak api, ini Allah. Dan mereka kadang mengatakan, ya aku saja ini ingin taubat teko nyolong, pasti begitu. Dan aku berharap suatu saat bertaubat. Peminum khamr, coba Anda tanya mereka, apakah khamr itu halal? Makin mereka mengatakan haram. Buktinya mereka ketika melihat anaknya bawa khamr marah-marah. Apa itu le? Topi miring ya? Kon ditekokan caku. Wes gua. Sopo sing ngajari mendem? Pasti begitu kan? Mereka sadar itu. Ya, zina. Coba tanya kepada mereka yang masih bersih, yang masih punya iman, pasti mengatakan ini gak bagus. Sehingga mereka mengatakan kadang pingin taubat dan berhenti, pasti begitu. Nah, beda dengan pelaku bid'ah. Lo mas kok ngelakuin ini kan api, kan begitu. Apa salah kan begitu. Ya, maka kaum muslimin, pelajaran berikutnya, orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka ya, berfatwa, menyandarkan fatwanya kepada Allah, tetapi mereka itu menginginkan nilai-nilai dari materi seperti dunia, harta, ya, maka mereka telah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini banyak kaum muslimin, untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, harta, mereka rela berdusta dalam fatwa-fatwa mereka. Ini banyak diceritakan dalam Al-Quran, ya, kisah-kisah mereka. Ya, ada ulama di zaman Bani Israel diceritakan dalam Al-Quran yang dulu pernah kita sampaikan. Itu diberi oleh Allah ilham, firasah yang tajam, dan diberi oleh Allah keilmuan. Dia hafal Taurat, paham kitab Taurat, ulamanya Bani Israel, ya. Kemudian dia itu doanya mustajab, sekali berdoa dikabulkan oleh Allah. Namun
namun akhirnya dia wafat dalam keadaan kafir, murtad. Kenapa? Ceritanya, penguasa di masa itu ingin membuat peraturan yang bertentangan dengan Taurat untuk melegalkan undang-undang ini. Dia datang kepada ulama ini dengan menawarkan berbagai macam harta dan kedudukan yang tinggi serta wanita. Akhirnya ulama ini berfatwa dengan fatwa sesuai dengan nafsu penguasa di masa itu. Lalu Allah cabut ilmu darinya dan Allah wafatkan dia dalam keadaan kafir. Itu diceritakan dalam Al-Quran ya. Masya Allah. Jadi hati-hati para ulama supaya jadi ulama yang jujur. Lihat ulama-ulama besar kita, Imam Malik misalnya. Imam Malik itu dalam mazhabnya kan ada dua mazhab. Awal-awal beliau sholatnya, kemudian beliau gak sendakap. Makanya ketika jenengan haji atau umroh, kadang ada di antara jamaah itu yang ketika sholat gak sendakap. Ya cuma gini dok. Kenapa? Ceritanya di zaman Imam Malik menjadi ulama di masa itu, khalifah yang berkuasa dolim pak. Lalu Imam Malik datang menasehati, malah dipenjara, terus dipukuli pakai balok pak, sampai ya tangannya lumpuh, gak bisa sendakep. Begitu ceritanya. Imam Syafi'i bolak-balik dipenjara, dicambuk, dipukul. Imam Ahmad sama, dipenjara, diarak ya. Imam besar, muridnya Imam Syafi'i dipenjara. Dan beliau hampir putus asa. Kenapa? Saking beratnya siksaannya, sampai beliau dimasukkan penjara satu kamar dengan pencuri terhebat di masa itu, pencuri terbesar, rampok yang paling ganas. Kemudian ngobrol mereka. Kata rampok tadi, berapa tahun kamu dipenjara dan disiksa? Sekian tahun. Kamu disiksa sekian tahun dalam rangka membela kebenaran, mendakwakan, menyuarakan kebenaran, masa mau putus asa? Aku loh nyolong di penjara bertahun-tahun nggak putus asa, padahal aku merampok, membunuh. Piye sampai nih? Akhirnya apa? Imam Ahmad termotivasi. Oh iya, maka aja yang dipenjara disiksa karena maksiat sabar. Masa saya yang dipenjara disiksa karena membela kebenaran tidak sabar? Masya Allah ya. Lalu Imam Ahmad mendoakan orang tersebut ya. Karena apa? Karena dia dapat ya hidayah dari orang jahat tadi. Masya Allah. Jadi gak mesti hidayah pak, kadang datang dari orang yang ya gak kita pedulikan. Masya Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, bersabarlah, jangan sampai berdusta. Sebab Nabi mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Bayangkan, berdusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu, masuk neraka. Bagaimana dengan membuat ayat-ayat yang palsu? Lebih besar dosanya. Nah, insya Allah yang akan datang pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kita akan singgung tentang fikih puasa atau fikih Ramadan. Semoga ini bermanfaat. Dan untuk penjelasan ayat yang ke-75 insya Allah kita sampaikan setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita semuanya, dan memberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, aman sentosa, sehat walafiat, dan dimudahkan beramal solih. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? HP ini bapak?